Selamat datang pemirsa, senang kembali berjumpa bersama saya Luvita dalam program Kilas Berita, Learning Journal, Teknik Reportase dan Investigasi Berita Minggu ke-8. Seperti biasa, pada edisi Minggu ke-8 ini kami akan mengupas rangkaian proses perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mulai dari proses absensi mahasiswa, praktik teknik reportase makalah, hingga presentasi materi kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa. Langsung saja, inilah kilas berita malam ini. Pada pertemuan teknik reportase dan investigasi berita Minggu ke-8 yang berlangsung pada Selasa sore, 28 Oktober, perkuliahan diisi dengan penampilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yakni Inaya Wulan, Arafa Afifah, Fahreza, dan Siti Ami. Kelompok ini mengusung tema berita yang menarik sekaligus menegangkan, yang berjudul Niat Beli Mobil Mewah Alphard Berujung Tragedi. Sisa tenaganya, korban berlari secepat mungkin sebelum para penculik sadar akan pelarian dirinya. Beruntung Desi. Dalam simulasi reportasenya, Inaya Wulan bertugas sebagai news anchor di studio, menyampaikan pembuka dan pengantar laporan dengan gaya formal namun tetap komunikatif. Sementara itu, Arfa Afifah berperan sebagai reporter lapangan yang melaporkan langsung jalannya peristiwa. Tokoh paling menonjol dalam simulasi ini adalah Fahreza, yang memerankan beberapa peran sekaligus dengan penghayatan yang luar biasa. Dalam satu segmen liputan, ia tampil sebagai saksi kejadian, yaitu PRT, yang memberikan kesaksian mengenai peristiwa tragis tersebut. Dalam adegan lain, ia berubah berperan menjadi anggota kepolisian yang memberikan keterangan resmi kepada media, serta berperan pula sebagai petugas Reskrim Polres yang menangani kasus tersebut. Sementara itu, Siti Ami berperan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Ia menampilkan ekspresi dan dialog yang cukup kuat, menggambarkan ketegangan dan rasa bersalah yang seolah nyata dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Secara keseluruhan, kelompok ini berhasil menampilkan simulasi yang kompak, terstruktur, dan menarik dengan alur berita yang mudah diikuti serta peran yang saling melengkapi satu sama lain. Setelah simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kritik dan saran dari rekan mahasiswa dan dosen. Saudara berinisial N. Dalam sesi ini, Ratu Nur Afni memberikan masukan bahwa penyampaian oleh news anchor masih perlu diperbaiki, terutama dalam penggunaan nada suara. Ia menilai bahwa news anchor masih menggunakan smiling voice, padahal berita yang disampaikan bersifat serius dan kriminal, sehingga dibutuhkan intonasi yang lebih tegas dan informal agar kesan profesional lebih terasa. Sementara itu, dosen pengampu memberikan apresiasi tinggi kepada kelompok ini, khususnya kepada Fahreza yang dianggap mampu mendalami karakter dan memerankan lebih dari satu tokoh dengan sangat baik. Dosen juga menilai bahwa secara keseluruhan, penampilan kelompok ini sudah baik dari segi pembawaan, naskah, dan penataan alur berita. Namun demikian, dosen turut menyoroti bahwa news anchor masih terlihat terlalu terpaku pada teks atau prompt, sehingga ekspresi dan intonasinya belum sepenuhnya alami. Meski begitu, kekurangan tersebut dinilai dapat tertutupi oleh performa luar biasa dari narasumber, terutama peran Fahreza yang berhasil mencuri perhatian. Setelah sesi praktik dan penampilan kelompok sebelumnya, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi makalah dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ayu Putri, Nadia Azahra, Fahreza, Gifari, dan Ainun Nuraini. Kelompok ini membawakan materi yang berjudul Manajemen dalam Produksi Berita, Sinergi Komputer Asisten Reporting, Jurnalisme Data, dan Jurnalisme Sains di Divisi Pemberitaan. Secara keseluruhan, kelompok ini dinilai cukup mampu menyampaikan materi dengan baik, runtut, dan relevan dengan perkembangan jurnalisme modern.
Dalam presentasinya, kelompok ini menjelaskan bahwa manajemen produksi berita berperan penting dalam mengatur proses praproduksi hingga publikasi agar berita yang disampaikan akurat dan terstruktur. Mereka juga memaparkan peran Computer Assistant Reporting atau CAR sebagai teknik peliputan berbasis komputer untuk mengolah data secara cepat dan akurat, serta bagaimana jurnalisme data menjadi bentuk lanjutan dari CAR yang mengandalkan analisis angka dan visualisasi informasi. Selain itu, kelompok ini menyoroti jurnalisme sains yang berfungsi menjembatani dunia penelitian dengan publik melalui penyajian informasi ilmiah secara sederhana dan jelas. Ketiga pendekatan ini, CAR, jurnalisme data, dan jurnalisme sains disebut saling melengkapi dan menjadi sinergi penting bagi masa depan divisi pemberitaan dalam menghadapi era digital yang serba cepat. Dengan berakhirnya sesi presentasi dari kelompok 5, maka usai sudah rangkaian kegiatan perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita minggu ke-8. Seluruh kegiatan hari ini menunjukkan semangat belajar dan kekompakan mahasiswa dalam memahami dunia jurnalistik dari berbagai sudut. Baik praktik maupun teori, semoga pembelajaran kali ini menjadi langkah nyata menuju profesionalisme dalam menyampaikan informasi yang akurat dan beretika. Saya Luvita, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.